Oke teman-teman ya, calon mahasiswa 2024 ya, ini adalah materi konsul gratis ya. Jadi buat teman-teman ini akan jawab pertanyaannya, dan buat kalian yang belum bertanya ya, boleh nanti isi link di deskripsi nih ya, atau di grup nih. Ini Inaya dari SMA Patriot Bekasi. Aku daftar IPB D4 Manajemen Industri Makanan dan Gizi. Sekolahku nggak top 1000 sih, nggak ada alumni juga. Rata-rata aku 90. Kalau di Unsika ada alumni. Tahun lalu cuma di prodi lain. Nah, jadi kalau misalkan memang ya di SNBP itu gitu ya, kalau semakin banyak alumni gitu ya di tahun sebelumnya lolos SNBP nih ya, itu semakin bagus dan peluangnya semakin besar. Kalau misalkan belum ada alumni gitu ya, bisa jadi kamu yang pertama gitu ya, bisa jadi nggak lolos juga gitu ya kan. Nah, ini dia memilih pilihan 2 ya di Unsikanya. Jadi bisa aja sih lolos di pilihan kedua, cuman pilihan kedua kan nggak terlalu diprioritaskan ya. Jadi kebanyakan di SNBP itu yang lolos gitu ya, itu di pilihan pertama. 90% dari pendaftar SNBP lolos di pilihan pertama ya. Lanjut ya, Nur Apni Man Satu Waled. Berapa kuota sampai prodi gizi tahun sekarang? 30-an orang ya. Nah, tergantung ya kalau rata-rata ya. Tergantung persaingannya di gizi gitu ya. Termasuk asal sekolah ya, alumni di PTN tersebut itu juga ngaruh. Oke nih, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Naila SMA 1 Karangnunggal. Izin bertanya, saya kan pilihan jurusan ekonomi syariah pilihan 1. Nah, dari sekolah saya itu tahun kemarin yang jadi saya itu nggak lolos di XR. Saya jadi overthinking, takut nggak lolos karena nggak ada alumni yang masuk jurusan itu. Saya juga menampilkan 3 sertifikat yang diserahkan oleh Indonesia, sertifikat dengan jurusan Olimpiade Bahasa Indonesia, Inggris, Ekonomi. Jadi kalau misalkan tidak lolos gitu ya tahun lalu ada alumninya, bisa jadi kamu yang jadi pertama gitu ya. Nah, terus kalau misalkan di jurusan yang lain ada alumni juga ya, itu lebih bagus. Jadi nggak harus yang pilihan kamu, yang penting ada di PTN tersebut yang lolos dari asal sekolah kamu gitu ya. Termasuk menambahkan sertifikatnya itu menjadi nilai tambah gitu untuk kelolosan di SNBP. Next, terus nilai rata-rata rapot saya itu tuh ya Pak, gede kan ya, 93,59. Apa kalau nggak ada alumni yang masuk itu bakal susah masuk ya? Agak susah ya, karena SNBP gitu ya dilihat faktor pertamanya ya dari sekolah dulu ya, indeks prestasi sekolah. Saya juga menggunakan KIP kuliah, apa itu bisa memperkecil peluang saya masuk? Nah, sebelum kamu menggunakan KIP kuliah aja gitu ya, jalur SNBP itu memang peluangnya sangat kecil gitu ya, peluangnya kecil. Yang daftar banyak, kuota daya tampungnya sedikit gitu ya. Apalagi kamu menggunakan KIP kuliah gitu, pasti banyak saingan juga yang dia ingin lolos SNBP memakai KIP kuliah gitu ya. Ya berdoa aja, mudah-mudahan dikasih rezeki yang terbaik gitu ya, bisa lolos di SNBP sekaligus KIP kuliahnya. Kalau KIP kuliah yang sekarang 2 pilihan. Oke. Nah, sekarang ya ada info terbaru ya. Nah, yang kalau yang tahun lalu ya 2023 itu ada skema 1 dan 2 ya. Skema 1 itu full biaya kuliah plus biaya uang jajan gitu ya, uang jajan sehari-hari. Nah, skema 2 itu hanya full biaya kuliah aja tanpa dikasih uang jajan. Itu tahun lalu 2023. Nah, akan dapat kabar ya, tahun ini semuanya full skema 1 ya. Jadi full biaya UKT dan biaya hidup ya gitu. Alhamdulillah tuh ya sekarang. Next, selanjutnya ya, Anissa Fitriani KN 6 Garut. Apa benar untuk prodi baru belum bisa daftar KIP kuliah? Betul ya, karena prodi baru itu akreditasinya D gitu ya, dan pasti belum bisa KIP kuliah. Lanjut ya, Pebi mana, apakah satu sekolah ngambil jurusan yang sama bisa lolos berdua atau salah satunya? Bisa aja ya, tergantung sekolahnya apakah banyak nggak gitu ya yang pernah masuk lolosnya gitu ya di SNBP tahun selanjutnya. Tolak ukurnya itu gitu ya, bisa aja lolos keduanya, bisa aja salah satu gitu ya, tergantung. Kalau banyak mah ya bisa aja keduanya, kalau sedikit kuotanya bisa hanya salah satu. Oke,
Oke, next nih ya. Rika Febriani MKN 10 Garut. Kak, bagaimana kalau kita pengen terima di Unsil? Semoga di jalur SNBP bisa keterima. Yang jelas kalau SNBP ya udah selesai kan pendaftarannya ya, itu gimana nanti tanggal 26. Nah, karena kuotanya sedikit ya, kalau menurut Akang hal yang harus kalian perjuangkan itu di SNBT ya. Jalur kedua kuotanya daya tampungnya lebih banyak ya. Terus persaingannya nggak jauh berbeda dengan yang di SNBP gitu ya. Lanjut ya, Evandrian Puji Mulyadi SMK 4 Kota Tasikmalaya, nilai rata-rata tiap jurusan serta peluang masuk dan apakah nilai yang bisa lolos. Nah, ini kurang lengkap ya, jurusan apa ya, bisa aja di spill ya, ada nilai rata-rata rapot ya tiap jurusan yang pernah lolos, sekolahnya ada ya, punya datanya gitu ya. Ini sebutin nggak disebutin nih dia jurusan apa ya. Lanjut ya, Aya Kurota Ayub Seman 1 Kadu Gede. Kira-kira peluang aku besar nggak ya? Aku nggak ada alumni, modal nekat. Semoga berpeluang gede buat. Ada peluang ya, yang jelas ada peluang walaupun nggak ada alumni. Gitu ya. Mudah-mudahan sih ada rezekinya gitu ya. Lanjut next, Keisha Pratista Seman 8 Tasik. Aku anak IPS eligible ke-22, aku ambil pendidikan geografi Unsil. Satu angkatan yang eligible di IPS, gak ada yang milih pendidikan geografi selain aku. Ada satu orang di IPS tapi dia rankingnya di bawah aku. Nah, selagi asal sekolahnya sama, ada di bawah kamu ya, secara eligible aman gitu ya. Prioritas berarti ada di kamu gitu ya, secara ranking. Jadi gini nih penilaian SNBP nih. Pertama gitu ya, dari pihak SNPMB gitu atau PTN, mereka itu akan mengurutkan berdasarkan indeks prestasi sekolah dulu, yang top 1000 indeks prestasi SNPMB gitu ya, top 1000 SNBT gitu ya. Jadi kalau sekolahnya rankingnya keberapa nih ya, itu semakin tinggi semakin bagus gitu ya. Diperingkatkan dulu sekolahnya ya, lalu peringkatkan siswanya gitu ya, dari sekolah A misalnya diperingkatkan lagi menurut siswa eligible-nya rankingnya. Lihat nilai rapotnya, lihat pilihan jurusannya ya, apakah cocok sesuai enggak gitu ya, diadukan dengan pesaing yang lainnya, sekolah lainnya dengan ranking yang setara gitu ya, apakah masuk enggak gitu ya. Termasuk prestasi ya dinilai tadi ranking yang siswa eligible dari nilai rapot gitu ya. Terus menurut kakak ini ngaruh gak ke peluang aku lulus SNBP? Ya mudah-mudahan sih SMA 8 ya, termasuk yang banyak kayaknya. Mudah-mudahan ada harapannya nih ya bisa lolos. Ega Nurawalun SMKN 1 Cipatujah. Kalau di UNSI itu ada jurusan apa aja? Apa jurusan yang saya inginkan ada? Jurusan apa ya? Ada banyak ya, bisa dicek di Instagram, di website ya, udah diumumin. Lanjut ya, Rifki Muhammad Irfan SMK Huda Sariwangi. Min, apakah benar kalau daftar SNBP pergi kuliah peluang timnya jadi kecil? Tadi ya udah dijelasin ya di awal. Lanjut ya, Resi Susanti Seman 1 Jatiwaras. Kapan mulai tersinkronisasinya KIP? Dan bagaimana jika kita keterima KIP tetapi tidak keterima SNBP, harus gimana caranya? Nah, tersinkronisasinya KIP kuliah itu waktu pendaftaran SNBP ya, itu pendaftaran jalur nih, misalnya SNBP dibuka, itu klik sinkronisasi datanya gitu ya. Nah kemudian gimana kalau keterima KIP kan tapi nggak keterima SNBP-nya? Nah yang pertama itu harus KIP itu gitu ya. Nah itu baru sebatas kartu peserta KIP kuliah gitu ya. Yang menentukan lolos tidaknya itu ketika kamu diverifikasi sama PTN ya. Jadi kamu harus lolos jalur dulu gitu ya. Harus jalur dulu, jalur SNBP, baru verifikasi KIP kuliah gitu. Jadi nggak ada tuh ceritanya dia lolos KIP kuliah tapi nggak keterima di jalurnya, ya nggak ini gitu ya, nggak mungkin gitu, nggak mungkin terjadi. Oke lanjut ya, Kamila Ramadhani Semana
SMA 8 Garut. Kalau misalkan eligible-nya ke 97 atau urutnya agak akhir, itu bisa jadi kemungkinan gak masuk unipnya ya, kemungkinan masuknya kecil ya karena eligible-nya di bawah. Tapi kalau misalkan kamu memilih jurusan yang nggak terlalu berat gitu ya, persaingannya sedikit ya, itu bisa jadi masuk gitu ya, tergantung kan ya. Makanya ada yang dia mungkin eligible-nya di bawah gitu ya, tapi bisa aja lolos. Ada yang eligible-nya tinggi gitu ya, di atas ke satu kedua, tapi kok masih nggak lolos. Tapi karena dia itu memilih jurusan yang persaingannya tinggi gitu ya, passing grade-nya tinggi gitu. Semakin besar passing grade gitu ya, sekolah-sekolah yang top gitu ya, siswa-siswa yang top nilainya tinggi pasti akan masuk ke jurusan tersebut gitu ya. Next ya, Yuyun Wahyuni SMA Plus Al Hikmah Sukaraja. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya sudah daftar kuliah dan SNBP sampelnya kan. Nah, tanda tersinkronisasinya sudah ini aja, sudah ada pemberitahuan di email ya. Kalau enggak di website SNPMB-nya atau di KIP kuliahnya, websitenya itu sudah diklik tersinkronisasi gitu ya. Itu tandanya. Gilang Ramadan Okta sama satu Pamarican. Oke, banyak nih pertanyaannya. Berapa kira-kira persentase kelolosan saya di 2 prodi tersebut? Oke, ini karena dihalangi yang nggak disebutin. Bisa tolong dijelasin bagaimana penempatan prodi yang saya ambil, apakah kurang? Mereka menampilkan sertifikat 2 internasional, 1 nasional, yang mana di dalamnya ada satu mengikuti kemarin. Yang jelas kalau kamu melampirkan sertifikat itu lebih bagus ya. Oke, bentar ya. Ini akan jeda dulu. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Jian Afifah Khairunisa, SMA Negeri 1 Jalaksana. Apakah minat mahasiswa sangat berperan penting dalam proses penerimaan? Maksudnya gimana ya? Minat mahasiswa sangat berperan. Next dulu ya. Pasyanaya Pratama, SMA 1 Kadu Gede. Apakah nilai 85 bisa masuk jurusan tersebut tanpa adanya jejak alumni? Sedangkan di sekolah udah daftar juga dengan jurusan sama tapi nilainya lebih rendah. Nah, termasuk ya, pokoknya selagi nggak ada alumni juga nggak apa-apa gitu ya. Cuman kalau ada itu semakin besar peluang lolosnya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Intinya gitu ya. Intinya kalau semakin banyak alumni ya yang lolos di tahun sebelumnya, itu semakin besar peluang kamu lolos. Apalagi kamu berada di peringkat atas eligible gitu ya. Lanjut, Asep Rizky Yanwar, SMA 4 Tasik. Oke, SMA pernah melakukan penetrasi di peran pertama saya manajemen, peran kedua akuntansi. Yang rata-rata poti saya keseluruhan berjumlah nih, ini jumlah totalnya bukan rata-ratanya. Masih ada peluang untuk lolos, masih ada ya, apalagi SMA 4 nih. Setahu akang lumayan cukup banyak yang lolos ya. Ada 11 siswa mendaftar jurusan manajemen, banyak ya. Jadi kalau banyak dari sekolah kamu ya, salah sekolahnya sama, itu juga saingan sebenarnya. Ada urutan ketiga dari 11 siswa yang mendaftar, bagus berarti ya, kamu tuh udah 3 teratas. Ekonominya 82, rata-rata berapa ya? Gede sih ini ekonominya. Jadi itu mata pelajaran pendukung untuk manajemen ya, ekonomi. Oke, ini alhamdulillah tuh konsennya gratis. Ini kalau menurut Akang nih ya. Kalau kamu berada di posisi 3 eligible, sama 4 lagi ya manajemen, ada harapan ya, lumayan lah, 80% mungkin bisa lolos ya. Itu stok Akang lumayan banyak nih dari SMA 4. Lanjut ya,
terima kasih atas konsultasinya. Oke, sama-sama ya. Ini siapa nih? Bagus banget. Asep Rizky. Felisa Nurul Zihni 98. Satu rata-rata nilai untuk masuk gizi. Pendidikan bahasa Indonesia berapa? Pendidikan bahasa Inggris berapa? Ini apakah perlu akang spill gitu ya? Nanti ada di webinar khusus lah ya. Webinar khusus karena ini nggak bisa terbuka ya nih, karena video ini tuh akan diupload di YouTube. Saya apakah dengan adanya sertifikat OSIS bisa memberikan lolos? Tidak ya, tidak. Sertifikat OSIS kurang berguna ya untuk SNBP. Itu bisa dipakai sertifikat OSIS bagi ketua di jalur undangan yang ini IPB nih ya. Ada beberapa yang dia itu membuka khusus ketua OSIS tuh ya. Contohnya IPB ada ya. Ulia Suci Hayati Semas Tunas Bangsa. Udah terpilih Unip sudah benar nggak? Karena dua-duanya nggak mau dinol-duakan. Kemudian saat pendaftaran ulang siapa harus pergi ke Unipnya. Nah, kalau nanti misalkan teman-teman lolos nih pas daftar ulang itu nggak harus pergi ke PTN-nya ya. Itu biasanya prosesnya online dulu ya. Online dulu prosesnya, kecuali ada perintah instruksi untuk ke kampusnya datang gitu ya. Ini harus dicek dulu sih kuliah suci pemilihan ininya PTN-nya. Oke, nantilah soalnya dihapus nih. Nurul Habibah 17 Garut. Untuk peluang lolos pilihan pertama dengan nilai rata-rata 88, nyantumin 3 sertifikat, apakah aman? Aman insya Allah, tapi tidak ada alumni di pilihan pertama. Gak apa-apa sih, yang penting tuh ada alumni di PTN tersebut ya gitu. Terus Ripah Khairunisa SMK Mandanga Pratama mau tanya, kalau misalnya rata-rata 88 terus pilihannya beda kampus tapi nggak linjur. Yang jelas kalau linjur ya, linjur itu memperkecil peluang lolos ya. Terus pilihan 2 juga memperkecil pilihan lolos. Terus KIP kuliah juga itu kan banyak ya yang pengen daftar KIP kuliah, tapi kuotanya sedikit ya. Kuota KIP kuliah di jurusan A gitu ya, itu sedikit. Contoh nih manajemen ya, manajemen itu ada 80 orang misalkan. Nah kuota KIP kuliah itu hanya ada 6 orang. Jadi 6 orang dari 80 kuota yang ada itu KIP kuliah kan sedikit banget ya. Jadi memperkecil peluang lolos sudah pasti itu ya. Lanjut ya, Nadira Putri Fadilah Seman 2 Tasik. Dalam daftar siswa eligible MIPA di sekolah saya ada 6 orang peserta didik yang mendaftar jurusan di universitas yang sama. Bahkan keterima semuanya atau hanya sebagian? Nah, tergantung ya. Kalau misalkan sekolah kamu biasanya meloloskan banyak gitu ya. Kan ada lagi nih, belum yang di MIPA, belum yang di IPS-nya ya. Mungkin ada juga di IPS yang dia itu daftar ke jurusan dan PTN yang sama gitu kan. Jadi IPA IPS itu kan datanya masuk dari satu sekolah gitu ya. Itu ngaruh juga, tergantung biasanya dapat berapa kuotanya ya. Bisa jadi semuanya ya, tergantung kalau persaingannya itu bisa gede gitu ya, nilainya bisa masuk ya. Terus sekolah kamu tinggi indeks prestasinya ya, tergantung, bisa aja sebagian, bisa semuanya gitu. Tapi minimal tuh sebagian kalau menurut Kang Sumanda ya, bisa aja sih semuanya. Apakah sertifikat olimpiade yang relevan ya? Relevan, nanti juga bakal banyak yang lolos waktu dia menampilkan sertifikat yang olimpiade yang kemarin. Apakah jurusan MIPA mempunyai peluang besar pada jurusan pendidikan bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu soshum kalau nggak salah ya, soshum nih ya. Jadi itu linjur ya, lintas jurusan ya. Lintas jurusan itu jadi bahan pertimbangan untuk kelolosan. Oke, bentar ya, gaptek. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Next, Anita Sitanggang Seman 1 Pangururan. Apakah KIP dapat didaftar jikalau pada saat sekarang belum mendaftar?
Jadi agak sulit tuh ya kalau misalkan udah keterima nih, pengen daftar KIP kuliah agak sulit karena biasanya kuotanya sedikit dan didahulukan bagi dia yang daftar lewat seleksi dan dia memakai KIP kuliah gitu ya. Persulit SNBP kata kakak kelas emang mempersulit ya, tapi kan mau gimana lagi kalau kita misalkan dari segi biaya nggak ada, coba aja sih, siapa tahu kan rezekinya. Channel Pirgantara Seman 1 Cisayong, Anda masuk eligible dan bisa daftar lewat SNBP, punya sertifikat penulis buku tingkat kabupaten. Dari tahun yang sebelumnya biasanya alumni banyak banget daftar kunci dan kiramin pulang terusnya gede banget Seman 1 Cisayong ya, gede banget, bismillah aja ya. Tergantung tingkat ranking eligible-nya keberapa tuh ya. Ini nggak disebutin nih, kalau bisa mah kalau mau nanya sebutin eligible-nya, terus ada persaingan apa aja di sekolah kamu kayak yang tadi gitu ya. Bisa nggak lolos semuanya apa sebagian gitu ya. Reti Septiani Wulandari Al-Huda Sariwangi, kelas karyawan nggak ada tuh ya. Kalau di perguruan tinggi negeri nggak ada kelas karyawan. Terus kalau misalkan ngambil jurusannya polanya persyaratannya salah itu. Nah itu harus diikuti ya, portofolio harus diupload ya untuk yang dia ngambil penjas ya, jurusan penjas olahraga ya. Segina Nurjiah Sema Gajah, apakah ada jalur lain selain MP dan SNPT untuk masuk melalui? Ada ya, jalur mandiri ya, jalur SMPTN Barat, jalur seleksi mandiri ada. Nabil Abdullah MA Persis Sukasari, di dalam forum ini saya mengisi SNBP mulai KIP, tapi saya tidak tahu apakah saya daftar SMP saya mulai KIP atau reguler. Bagaimana cara mengatasinya? Oke, kita lanjut lagi ya, bentar. Tadi tuh yang ini ya. Nah, kalau tandanya kamu terdaftar KIP kuliah itu tersinkronisasi, sudah buat akun KIP kuliah dan di SNBP-nya tersinkronisasi KIP kuliahnya. Di SNBP reguler nggak bisa ya. Cara dong. Bagaimana cara daftar perguruan tinggi negeri melalui KIP kuliah tadi ya gitu. Kamu daftar dulu KIP kuliahnya secara online ya, sampai selesai, sampai finalisasi, sampai punya kartu KIP kuliahnya, lalu daftar salah satu jalur ya, SNBP, SNBT misalkan ya, disinkronkan datanya. Waktu pendaftaran itu kamu memilih yang KIP kuliah bukan yang reguler gitu ya. Aisyah Seman 1 Sariwangi, apakah benar Min kalau kita daftar KIP? Tadi udah ya, udah jawab. Ini lumayan berpelitanya ya. Indah Siti Paujiah Seman 1 Sariwangi, sebenarnya banyak hal yang ditakutin Kak. Mulai dari emang ya, jadi banyak yang takut, apalagi takut lolos SNBP ya. Mulai dari tujuan jurusan yang memang aku linjur ya, linjur, tapi itu juga disetujui oleh guru pembimbing aku. Awalnya aku memilih jurusan bikin bahasa Indonesia, tapi katanya sudah lebih dari 5 orang pilihan tersebut. Gak apa-apa sih kalau misalkan kamu gitu ya. Jadi kan mungkin suka terpatok ya sama guru BK, terpatok gitu ya. Sebenarnya kamu tuh yang mengambil keputusan tuh ada di siswa ya, harusnya di kelas 12. Terserah mau udah lebih, mau itu di jurusan itu udah penuh ya guys, itu ada haknya ada di kamu gitu ya. Belum bilang kamu mah bapak saranin ke UPI aja ambil jurusan BK, biarin yang ranknya di bawah kamu ambil kesempatan yang itu. Oke. Itu aku eligible 1, oke, eligible 1 nih ya semacamnya, tapi aku sebenarnya gak pede sama nilai aku sendiri, jadi kayak agak tenang gitu. Seman 1 Cisayong nih ya, eligible 1 nih dia, jurusan linjur kan ya, terus sekolah bukan top 1000. Nah ada juga gitu ya yang lolos di pilihan di linjur ya, ada juga, tapi itu sedikit ya. Maka pulang di SMP aku buruk sekali. Oke, bisa aja sih lolos di pilihan 2, apalagi melihat kamu di eligible 1 ya, dan dari SMA 1 Cisayong itu ada ya beberapa yang lolos.
Terus juga masalah KIP, aku ternyata DC 5 tapi terdata di DTKS juga ya, masih bisa ya lolos, apalagi terdata di DTKS ini bagus ya. Jadi kalau KIP kuliah lebih bagus itu terdata di DTKS, tapi kalau nggak terdata ya nggak apa-apa juga. Aman gak? Oh ini kayaknya privasi banget nih. Nah, udah dibacain di YouTube, diupload ya. Nanti akan coba cut lah ya. Nepianti Najwa Jaskia Sudirman, Semas Negeri 10 Tasikmalaya. Kalau untuk rata-rata nilai rapot lolos pendidikan ekonomi, nih Semas 10 ya, termasuk yang banyak ya. Bismillah aja nih ya, pendidikan geografi, mudah-mudahan ya. Udah gede 89 mah ya. Engelika Julianti Mardiansyah, Semas 10. Info pendaftaran KIP kuliah PJKR. Apakah untuk atlet ada beasiswa? Itu tadi yang KIP kuliah ya. Terus atlet kalau juara lomba ya biasanya ada berprestasi gitu ya, nanti pas kuliah ada beasiswa. Rini 6 Tasik, apa yang akan dipelajari secara khusus dalam suatu jurusan studi? Kegiatan rutin di usia apa aja yang bisa diikuti atau wajib diikuti sebagai mahasiswa? Organisasi nggak wajib ya, sunah. Yang wajib itu hadir di kelas ya. Maka di Unsir ada wawancara bagi penerima beasiswa kuliah? Jarang ada. Apakah di Unsir ada layanan bimbingan belajar? Nggak ada. Berapa banyak kelas yang diambil masuk dalam semester? Mata kuliah ya. Jadi per SKS ya. Maksimal itu satu semester 24 SKS. Amadea 96 Tasik mau tanya, emang benar kalau daftar KIP peluang keterima SMP-nya sedikit? Ya tadi ngaruh ya. Dan pertanyaan apakah udah benar penempatan pilihannya? Ya kan harus cek lagi yang ini ya. Gitu ya yang Amadea. Itu dulu sih buat teman-teman ya. Kalau mau nanya lagi atau yang belum konsul ya boleh diisi di link deskripsi ya di Google Form ya. Nanti akan buat lagi video konsultasi gratis part 2 nya. Itu yang mudah-mudahan ngebantu ya dengan adanya konsul gratis ini ya. Cuman kalau bisa detail ya, tadi seperti ada yang dia menyebutkan ranking berapa eligible gitu ya, terus dari sekolah mana, pengen masuk jurusan apa ya, itu lebih detail gitu ya. Terus akan nggak bisa spill nilai rapot ya yang lulus karena ini privasi lumayan ya. Jadi bisa dilihat aja, didengarkan ya. Kalian mau menganggap ini diabaikan juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ini benar disarankan gitu ya, silakan boleh didengarkan. Oke, terima kasih ya. See you, ketemu lagi di video selanjutnya ya.